Selamat pagi, para dosen dan juga teman-teman mahasiswa sekalian dari prodi teknologi pembelajaran maupun di luar prodi yang lain. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Learning Styles, konsep dan perdebatan pemanfaatannya dalam pembelajaran. Kita mulai. Apa definisi gaya belajar? Menurut Honey and Mumford, gaya belajar adalah sesuatu yang gambaran sikap atau perilaku yang sudah ditentukan atau sudah ada pada diri seseorang individu yang melalui eh, sikap atau perilaku yang ditentukan itu seseorang tersebut memperoleh memproses pembelajaran. Jadi sederhananya begini, bahwa karena saya sudah ditentukan dengan sikap atau perilaku sebagai seorang yang audio mendengar, maka dari ketentuan yang hal yang sudah ditentukan kepada saya itulah saya akan memproses pembelajaran melalui pendengaran saja. Atau kalau saya ditentukan sebagai pribadi atau siswa yang visual belajar dengan penglihatan, nah, dari situlah saya akan memproses pembelajaran. Itu definisi yang diungkapkan oleh Honey and Mumford. Namun ada klaim lain yang mengatakan begini, bahwa kita belajar dengan menggunakan berbagai macam panca indera, pendengaran, penglihatan, dan mungkin secara lebih kuat kata menurut penelitian tersebut, yakni melalui sentuhan perasa peraba melalui tangan atau kulit kita. Nah, dan menurut penelitian itu bahwa di dalam uh, otak kita, di dasar otak kita tuh bisa bisa meraba, bisa mencium, bisa mendengarkan, dan bisa menyentuh apa yang ada di luar tubuh kita. Itu klaim yang seolah-olah bertentangan dengan definisi pertama tadi. Kalau definisi pertama tadi bahwa seseorang itu sudah ditentukan karena gaya belajarnya begini, audio maka dengan itulah dia akan belajar. Tapi klaim kedua ini mengatakan bahwa tidak, bahwa orang dapat bahkan semakin banyak panca indera digunakan, maka ya semakin maksimal pula lah proses pembelajaran itu. Namun dari sekian artikel yang saya baca, nah dalam penulisan artikel ini, makalah ini, saya menemukan bahwa ternyata tidak ada korelasi dan pengaruh yang kuat antara pertama, gaya belajar dengan hasil belajar. Memang ada banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa semakin siswa itu dengan belajar melalui gaya belajar yang dia sukai, maka hasil belajarnya semakin maksimal. Tapi dari beberapa penelitian yang saya baca, saya temukan bahwa itu klaim-klaim yang tidak valid, kurang valid. Nah, jadi tidak ada hubungan korelasi dan pengaruh antara gaya belajar dengan hasil belajar. Juga tidak ada hubungan korelasi dan pengaruh yang kuat antara kepribadian dengan gaya belajar. Menarik bahwa di dalam salah satu artikel yang saya temukan itu, memang dia menghubungkan antara si penulis menghubungkan antara kepribadian dengan gaya belajar. Jadi orang yang pribadi melankolis, gaya belajarnya nanti misalnya hanya mendengarkan saja. Dia tidak suka dengan hal-hal yang berdistraksi berupa visual gitu. Jadi tidak ada hubungan seperti itu. Juga tidak ada hubungan korelasi dan pengaruh yang kuat antara antara kemampuan belajar dengan semakin banyak indera digunakan. Nah, ini persis seperti berlawanan dengan klaim kedua tadi, bahwa
ternyata tidak ada korelasi dan pengaruh yang kuat antara kemampuan belajar seseorang dengan semakin banyak dimanfaatkannya panca indera yang ada pada diri manusia atau siswa tersebut. Dan yang terakhir, tidak ada korelasi dan pengaruh yang kuat antara bahan ajar dengan gaya belajar. Di siswa ada banyak konsep yang mengatakan bahwa oh enggak, gaya belajar ini bahan ajar harus didesain sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi kalau kita menemukan gaya belajar siswa yang visual, maka bahan ajarnya pun harus banyak yang bermuatan visual. Nah, itu. Ini dari berbagai macam penelitian yang saya baca, tidak menemukan korelasi yang kuat. Bahkan sampai akhirnya para peneliti mengatakan bahwa ini adalah disebut dengan neuromyth atau mitos-mitos tentang otak. Mitos-mitos tentang cara kerja otak. Kalau namanya mitos berarti sesuatu yang tidak valid, tidak kuat. Maka sebagai kesimpulannya, gaya belajar adalah salah satu konsep yang memang cukup menarik perhatian dari para praktisi pembelajaran, penelitian, dan pembelajaran. Ini saya temukan dari sejumlah besar artikel yang saya cari, baik di Google Scholar maupun di mesin-mesin pencarian lain. Memang begitu banyak ketika saya mengetik learning style itu, ada begitu banyak tulisan yang muncul di dalamnya. Dan itu menunjukkan bahwa ini gaya belajar ini cukup menarik banyak minat. Lalu ada posisi berseberangan yang menunjukkan bahwa learning style tidak terlalu efektif dan valid untuk digunakan sebagai pendasaran untuk meningkatkan kemampuan belajar. Jadi itu, ini tekanan yang mau saya katakan di sini adalah bahwa memang uh, tidak terlalu efektif dan valid untuk digunakan sebagai pendasaran bahwa orang semakin meningkat belajarnya, kemampuan belajarnya jika dia menggunakan gaya belajar ini, dan ini. Maka sarannya adalah para pembelajar dan praktisi lainnya, dalam hal ini juga adalah para teknolog pembelajaran, hendaknya lebih menyadari bahwa siswa akan mampu meningkatkan pemikirannya, belajarnya, melalui apa? Melalui bagaimana cara mereka belajar. Bukan terletak pada bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Atau bukan terletak pada uh, uh, karakter psikologis dari siswa tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan melalui presentasi saya dari makalah yang saya tulis ini. Sekian dan terima kasih.